Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah adada ma khalaqallah fis sama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah adada ma khalaqallah fil ard. Alhamdulillah adada ma ala baina adada ma baina dhalik. Alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bersyukur pada hari ini kita masih bisa hidup, ya. Alhamdulillah ahyana. Pagi hari kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita ucapkan Alhamdulillah, itu segala nikmat milik Allah, maka segala puji milik Allah. Salam dan salawat selalu kita junjukkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, pilar pertama dalam takwa adalah ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Apakah kita merasa bersama Allah atau tidak bersama Allah? Cara melihatnya sangat mudah sekali, yaitu zikrullah. Kita masuk redaksi Al-Quran, surat An-Nisa 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةِ, kalau Anda habis salat, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Maka berzikirlah, ingatlah Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Tidak ada yang tidak tahu bahwa hidup itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak pernah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah. Kalimat ibadah adalah membesarkan Allah, menggagungkan Allah di waktu yang bersamaan mengecilkan diri kita. Itu nama ibadah. Jadi bukan hanya membesarkan Allah dalam satu sisi, tapi melupakan diri kita. Jadi kita tidak boleh diri kita lupa. Kita sebagai hamba Allah, la haula wala quwata illa billah. Semua kekuatan dari Allah, semua keberadaan dari Allah. Kita ada karena Allah, kita punya kekuatan karena Allah, kita berpikir karena Allah, dan seterusnya. Disinilah baru kita rasakan titik nol, titik ketidakberdayaan. Ketika kita merasa bersama Allah, keluarlah ungkapan-ungkapan memuji Allah, membesarkan Allah. Maka hati kita hanya ada Allah. Tidak ada syaitan. Hati itu hanya untuk satu, Allah atau selain Allah. Kita isi Allah atau selain Allah. Selain Allah ya termasuk materi. Maka ketika kita melihat rumah kita, ini rumah saya, maka hati kita adalah materi. Ketika Anda bercermin, inilah saya. Kita bercermin depan kacanya, inilah saya. Maka hati kita adalah diri kita. Ketika kita melihat anak kita, pasangan hidup kita, kendaraan kita, ini punya saya. Maka hati kita materi. Hilanglah takwa. Tapi dia beriman. Ya, beriman. Tapi tidak bertakwa. Tapi ketika kita melihat tubuh kita, ya Allah, Engkau masih memberikan hidup kepada aku. Ya Allah, Allah. Kita melihat rumah kita, kendaraan kita, anak kita, istri kita. Ya Allah, ini milik Engkau semua. Engkau berikan ini kepada aku, ya Allah. Masya Allah. Itu namanya takwa. Ya. Maka ada pertama adalah paradigma takwa. Paradigma takwa cara melihatnya, ini dari Allah, ini dari Allah, ini dari Allah. Automatically tidak akan bermaksiat. Bagaimana nikmat dengan kita dikasih Allah, tapi kita bermaksiat. Yang kedua, dari paradigma ini tumbuhlah rasa kebersamaan Allah. Kalau kita bersama Allah, akan tumbuh lagi namanya memuji Allah. Runtutannya seperti itu. Kita tidak akan bisa merasakan dahsyatnya kebesaran Allah ketika kita melihat apapun. Termasuk kita melihat langit saja. Biasa saja ini langit. Melihat bumi, hamparan bumi ada tumbuh-tumbuhan. Biasa saja. Wih, tumbuh-tumbuhannya bagus sekali. Ada laut, mungkin ada sungai, mungkin ada bunga. Biasa saja. Tapi ketika mata kita lihat, ini semua Allah yang menciptakan. Barulah terasa
Tanda kebesaran Allah, keluarlah pujian. Nah, mengeluarkan pujian ini prosesnya seperti itu. Tapi kebanyakan kita memuji tanpa berpikir. Mengakukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berlak berlak berlak. Nah, ini dilarang membaca seperti ini. Terlalu cepat. Ya. Maka banyak orang berzikir, tidak membangun. Berzikir jalan, maksiat jalan. Karena kosong, zikirnya kosong. Tidak berisi. Maka ma'iyatullah, kebersamaan Allah, kita lihat dalam puasa. Insya Allah kita dalam keadaan puasa semua hari ini, double-double nih, berlipat-lipat nih. Pertama puasa Ayyamul Bid, kedua puasanya bulan Syaban, pada nanti malam nih Syaban. Yang ketiga hari Kamis. Insya Allah puasa mahal sekarang. Ketika kita berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tubuh ini milik Allah. Makanan depan saya milik Allah. Minuman depan saya milik Allah. Pasangan hidup saya milik Allah. Allah yang punya, Allah yang mengatur. Itu yang hilang dari kebanyakan orang berpuasa. Jadi la'allakum tattaqun sedang diinstal kita. Agar Anda melihat ini semua milik Allah. Allah yang punya, Allah yang ngatur. Jangan makan, jangan minum, jangan berhubungan suami istri, dan seterusnya. Jangan bentak, jangan ngambek. Itu orang berpuasa. Orang puasa nggak boleh ngambek, nggak boleh walaya jahal. Kalau ngambek tidak produktif. Nggak boleh bentak, walaya shab. Itu hadis-hadis semua orang berpuasa. Jangan terjebak dengan pendekatan seremonial formalistik. Jangan terjebak dengan seremonialnya puasa. Eh, Jangan terjebak, nggak boleh makan, nggak boleh minumnya. Tapi yang nomor satu adalah la'allakum tattaqun, paradigmanya. Jadi puasa itu membangun paradigma, ini milik Allah, ini milik Allah, ini milik Allah, ini milik Allah. Tubuh saya milik Allah walaupun ini sudah kering. Ini lapar, saya memuaskan makanan dan minuman. Ya Allah, ini makanan minuman milik Engkau ya Allah. Tubuh aku milik Engkau ya Allah. Aku nggak makan karena Engkau yang punya, Engkau yang ngatur. Maka itu tidak aneh di dalam hadis, Inna amal bin Adam lahu illa siyam fa innahu. Perbuatan Nabi Bani Adam yaitu manusia milik dia kecuali puasa milik aku. Kenapa? Karena orang berpuasa terinstall dalam hati dan pikirannya ini semua milik Allah, milik Allah, milik Allah, milik Allah. Maka orang yang berpuasa, Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi yang sangat banyak, orang yang berpuasa itu milik aku. Aku sendiri yang membalasnya. Karena milik aku, milik aku, milik aku, milik aku, milik aku, kata Allah. Ini milik aku. Kenapa? Karena hamba Allah ini mengatakan ini milik Allah, milik Allah. Sekarang saya sedang ceramah. Saya ada laptop. Ini pun dari Allah Azza wa Jalla. Saya dakwah dengan laptop ini. Subhanallah. Di depan saya ada listrik. Allah yang memberikan. Saya bisa bergerak. Mata saya bisa aktif. Telinga saya bisa aktif. Lidah saya bisa bicara. Ada pita suara. Dari siapa? Allah. Paradigma inilah yang disebut dengan paradigma takwa nomor satu. Paradigma takwa ada dua. Berkaitan dengan rukunnya sama. Jadi ketika kita melihat sesuatu, Allah, 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 Allah. Ini milik Allah. Sampai pun harta kita itu milik Allah. Ketika kita wafat, si fulan dapat sekian, si fulan dapat sepertiga, si fulan dapat seperempat, si fulan dapat seperdelapan. Yang ngatur sekian, sekian, sekian harta kita, bukan kita. Tapi Allah, Allah itu bukti konkret harta bukan milik Anda, tapi milik Allah. Harta saya semuanya saya sedekahin. Anak-anak nggak usah dapat. Nggak boleh. Dilarang. Subhanallah. Kecuali seluruh ahli waris sepakat. Oke. Kalau ahli waris semua punya harta semua, oke. Tapi kalau ahli waris ada yang nggak setuju, gugurlah wasiat itu. Anda punya anak 5. Oh, nanti harta ini buat cucu saya yang ini, dari ini. Atau buat anak saya ini ya. Dinotariatkan. Oh, tanda tangan dia sebelum wafat. Wafat. Oh, anak yang dapat nih, sudah dinotariatkan ini buat aku rumah. Ini lihat, tidak berlaku. Haram. Yang wafat juga melanggar aturan Allah. Yang mendapatkan harta juga melanggar aturan Allah. Hartanya semua tidak berkah. Kenapa? La wasiyata li waris. Itu aturan agama.
Tidak boleh Anda memberikan wasiat kepada ahli waris. Haram hukumnya. Tapi ini udah dinotaratkan, ini punya saya dari bapak saya atau dari ibu saya. Tidak berlaku. Walaupun dinotariatkan ke notaris, tidak berlaku, gugur. Kenapa? Karena harta bukan milik Anda, tapi milik Allah. Kenapa? Karena ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat. Loh, ahli waris dapat apa? Ia dapat jatah yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, saya tidak bahas waris di sini. Saya membahas paradigma. Bukti konkret bosnya itu milik Allah. Bukti konkret jelas itu milik Allah. Termasuk pasangan hidup kita. Bukan milik kita. Ada yang sudah meninggal tuh. Ya Allah jangan meninggal. Ini milik aku. Nggak bisa. Belum meninggal pun ada yang meninggalkan kita. Belum meninggal ada yang meninggalkan kita. Subhanallah. Ada yang perselingkuhan sudah meninggalkan kita. Ada yang cerai sudah meninggalkan kita. Itu suami istri. Jangankan itu anak kandung meninggalkan kita, meninggal dunia berpisah. Anak kandung belum meninggal dunia sudah meninggalkan kita. Ya, subhanallah. Dulu kita peluk anak kita tiap detik kasarnya, tiap saat, tiap hari kita gendong, kita kasih makan, sampai mulai TK, SD, SMP, SMA. Udah lepas. Rumah segitu besar, anak-anaknya sudah tidak ada lagi. Mana yang dimiliki? Tidak usah berbicara pasangan hidup. Anak kandung, dung, 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 bukan milik kita, tapi milik Allah. Dari situlah, semakin orang bertambah umur, semakin Allah mengingatkan, hai manusia, aku tambah umurmu, tapi ingat, semua bukan milik kamu. Bukti konkret yang lain, makan. Tidak usah bicara orang lain. Tidak usah bicara pasangan hidup dan anak. Diri kita, mau makan, nggak bisa. Ini kolesterol, asam urat, gulanya tinggi, bla 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 bla. Ada keinginan makan, tapi tidak bisa makan. Ya, kenapa Anda jaga-jaga? Supaya Anda paham bosnya dunia akan Anda tinggalkan. Sebelum meninggal dunia, sudah meninggalkan dunia. Sebelum meninggal dunia, maksudnya sebelum wafat, sudah meninggalkan dunia. Yang biasa kita tidur pulas sampai pagi, malam-malam bangun. Tidak seperti biasa, kita hanya bangun dan tidur sekian jam. Beda dengan dulu waktu masih orok, masih bayi. Full tidur, tidur, tidur. Sekarang tidak seperti itu. Supaya Anda pahami, tubuh Anda pun tidak bisa Anda nikmati. Bahwasanya itu milik aku, hai hambaku. Dan sengaja supaya kita lebih banyak mendekatkan diri kita kepada Allah. Apa yang kita miliki lagi? Subhanallah. Kaki kita, Anda jalan sana kemari. Mulai ada orang sakit, lututnya sakit. Ada orang sakit, nauzubillah, nauzubillah, kena stroke. Masih muda, anak-anak umur 3 bulan, sekarang kena stroke. Mau digerakkan tangannya, mau gerak tangan gini nggak bisa. Seakan-akan tangan milik aku gerakin nggak bisa. Berarti bukan milik aku, milik Allah. Subhanallah. Disinilah orang berpuasa. Baru kita paham. Selama ini kita puasa hanya kulitnya saja. Tidak makan, tidak minum. Apalagi nanti Ramadan. Subhanallah. Disebut dengan imanan. Kita harus dengan keimanan. Maka paradigma takwa, lihatlah apapun depan Anda. Termasuk tubuh Anda. Kita lihat cermin milik Allah. Subhanallah. Beberapa hari yang lalu idealnya kita mah tidur berapa jam. Tapi karena keterpaksaan, saya hanya tidur 2 jam. Besok lagi ketemu hanya 2 jam. Keterpaksaan, sibuk sana, sibuk sini, sibuk. Lupa. Bahasa kita kurang istirahat. Akhirnya sakit. Subhanallah. Apa yang Anda ingin kerjakan hari ini? Bla, 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 bla. Yang terjadi, ble, 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 ble. Saya mau A, B, C, D. Yang terjadi, X, Y, Z. Itu lembaran hidup kita. Lihat lembaran hidup kita. Yang di belakang. Pertanyaannya, mayoritas lembaran hidup kita, A, sesuai dengan prediksi kita, B, unpredictable, di luar prediksi kita. Jawab, lembaran hidup kita mayoritas A, sesuai dengan prediksi kita, sesuai dengan perkiraan kita, B, mayoritas lembaran hidup kita unpredictable. Jawabannya adalah unpredictable.
B. Ini menunjukkan, hai manusia, semua itu milik aku, kata Allah. Seakan-akan lembaran hidup kita itu membangun ke paradigma takwa. Bukan milik kamu. Kita sudah mencintai pasangan hidup kita. Kadang-kadang pasangan hidup kita tidak percaya sama kita. Akhirnya dia meninggalkan kita. Ada orang meninggalkan. Habis itu, dia harus sadar. Balik lagi. Ada orang cerai, ada rujuk. Itu masih wajar. Ada pasangan hidup membunuh. Astagfirullah. Itu udah tidak wajar. Ada seorang ayah membunuh istrinya, membunuh 4 anaknya, dibunuh semuanya. Itulah lembaran hidup. Maka itu kita harus paham. Jangan sampai kita, kalau emang ini semua milik Allah, maka kita ke depan hanyalah punya usaha dan doa. Usaha di dalam Islam harus dengan doa. Siti Hajar mencari air, yaitu istri kedua dari Nabi Ibrahim bersama Ismail. Di wadin wairodi zara'in, di lembah yang tidak ada satu tumbuh-tumbuhan pun. Lari sana, lari sini. Itu namanya sa'i. Dari Bukit Sofa, Bukit Marwah. Bukit Sofa, Bukit Marwah, sa'i. Tapi ketika dia mencari sambil berzikir. Logikanya tidak akan ada air di Bukit Sofa, tidak ada air. Di Bukit Marwah tidak ada air. Tapi usaha sambil berzikir. Dan Allah memberikan air di kakinya Ismail. Dengan logikanya apa? Harusnya yang mencari yang dapat. Yang nggak cari yang nggak dapat. Nah, Nabi Ismail waktu itu masih orok, si bayi. Ya nggak usah dapat. Tapi perlu diingat, air itu datang juga tidak lepas daripada usahanya Siti Ha. Allah melihat, oh sudah usaha aku kasih. Supaya dia tidak mengagungkan dan membesarkan usaha dia, maka aku kasih di bawah kakinya Ismail air itu. Coba airnya dikasih di Bukit Sofa. Maka air itu dapat karena aku. Nauzubillah min dzalik. Ini yang berbahaya sekali. Maka itu kita harus banyak belajar Bapak Ibu insya Allah SWT. Puasa bukan lagi dengan pendekatan seremonial formalistik. Puasa bukan hanya tidak makan, tidak minum. Supaya menyadari semua milik Allah. Tidak ada yang kita miliki. Puasa ini milik Allah. Makanan milik Allah. Bukan milik saya. Kadang-kala kita dalam keadaan tidak punya uang. Tidak punya uang, tiba-tiba, dari mana makan dari mana. Tiba-tiba ada orang ngirim makanan. Ya Rabb, Subhan. Ini kan menunjukkan bahwasanya yang mengatur adalah Allah, bukan diri kita. Kita mau makan, nggak ada uang, pas-pasan. Ini gimana? Tiba-tiba ada orang ngirim makanan. Masya Allah. Betapa Allah mengatur. Atau sebaliknya, Anda punya harta banyak, si fulan punya harta banyak, berlimpah. Ya. Tapi yang terjadi, dia tidak bisa makan. Tuh. Makanan seenak apapun ketika ada di rumah sakit, nggak enak semuanya. Nggak bisa makan, akhirnya diinfus. Ini contoh saja. Betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita, bukan milik Anda. Anda punya harta, oke. Nggak ada makanan, akan banyak, punya duit, Anda bisa beli. Tapi apa? Ketika dia sakit, makanan nggak bisa dimakan tuh. Maka ini mereka memberikan bukan milik kita, tapi milik milik Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita merasa memiliki. Ketika Anda merasa memiliki, Anda beriman, nggak bukan kafir, enggak. Tapi hilanglah. Bukankah anak-anak kecil kalau komik-komik mencari harta karun itu gara-gara kisahnya korun. Korun itu nggak punya harta. Dia orang soleh asalnya. Orang soleh. Muridnya Nabi Musa. Dia berdoa, ya Nabi Musa doain saya jadi orang kaya. Akhirnya Allah mengabulkan. Begini setelah kaya. Ini milik aku. Qala innama itu aku ini punya ala ilmin. Aku punya kaya ini gara-gara aku pinter. Ini surah Al-Qasas ayat 78. Ini karena aku punya. Oh, aku pinter. Aku pinter. Karena aku pinter, aku kaya. Kalimat innama itu betul-betul hanya aku. Inna ala sabil hasad. Qala innama itu ala ilmin indi.
Ini kata-kata siapa? Korun. Ini milik aku, milik aku, milik aku. Jangan sampai ini milik aku, milik aku. Maka kita beriman. Sholat, gerakan ini, semua Allah yang menggerakkan. Nafas pun Allah yang menggerakkan. Mudah-mudahan kita sudah mengerti tentang puasa itu la'allakum tattaqun. Tidak berpanjang lebar karena ada kajian lagi, yaitu APB mengaji baca Al-Quran. Ya. Saya rasa cukup sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Untuk hari ini ada acara di Masjid Al-Husna, yaitu masjid yang gambar ini. Itu acara Nisfu Sa'ban. Oh, katanya malam Nisfu Sa'ban bid'ah. Ya, ada berpendapat seperti itu. Ada pendapat yang lain. Jadi kita harus buka pendapat-pendapat ulama yang banyak, bukan hanya satu versi, ya, supaya tidak ada benturan. Kita hormatilah orang yang mengatakan bid'ah. Dan tetap kita akan berkumpul. Ya. Oh, Rektor Al-Azhar, Ahmad Omar Hashim, Profesor Doktor dalam bidang hadis. Beliau selalu mengadakan malam Sya'ban berkumpul dengan Syekh Azhar, dengan ulama-ulama besar, termasuk Syekh Al-Mutawalli Sya'rawi, ulama besar dunia, melakukan hal itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti di Masjid Al-Husna habis asar. Kita akan kumpul, kita berzikir, membaca ayat suci Al-Quran, berzikir, kemudian kita sholat tasbih setelah sampai sholat isya insya Allah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.